terdengar suara nggak? Terlalu ribut nggak di ruangan ini? Dengar Bu Cynthia, Mas Oke, Aldi. saya saya tanya, apakah ada terdengar suara orang berbicara? Ya, kedengeran Bu. Ada. Saya Iya. pindah ruangan dulu. Oke, kita mulai. Hmm, Kita hari ini besoknya. Thank you, thank you. Oke, selamat pagi Bu Regina, dan selamat bertemu kembali di Saint in 7 Days dengan kisah tentang Bunda Teresa. Hari ini kita masuk ke hari ketiga dengan tema ke daerah ini. Dalam bimbingan Francis dari Halo, kita mulai. Kemarin kita mendengar tentang panggilan dalam panggilan. Yang terkenal, sebuah inspirasi yang Suster Teresa tahu pasti berasal dari Tuhan. Ia dengan patuh berdiskusi dengan gereja dan menunggu persetujuan yang diperlukan. Dengan berkat gereja, Suster Suara Teresa kurang bagus. diam-diam meninggalkan para biarawati Loreto setelah 20 tahun pembentukan diri bersama mereka. Dan kemudian ia memulai karya barunya. Dia menghadapi rintangan, tantangan, dan rasa tidak aman, tetapi tekadnya untuk melayani mengalahkan kenyamanan pribadinya, dan dia tahu Tuhan akan menyediakannya. Benar saja, Bunda Teresa segera bergabung dengan 12 mantan muridnya, dan mereka memulai pada tanggal 7 Oktober tahun 1950 pada hari raya Our Lady of the Rosary, ketika Vatikan secara resmi menyetujui pembentukan misionaris cinta kasih. Hari ini kita akan mendengar tentang awal mula dan pekerjaan harian dari kongregasi yang sedang berkembang ini. Marilah kita memasuki masa ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penderitaan yang dialami Bunda Teresa yang ditemui di daerah kumuh Kalkuta lebih dari yang dapat kita bayangkan. Jutaan orang kelaparan, tunawisma dan sakit, penjara dan rumah sakit jauh melampaui kapasitas. Kemiskinan dan kesengsaraan yang mencengangkan. Menceritakan pertemuan pertamanya dengan orang yang sedang sekarat, Bunda Teresa berkata bahwa ia menemukan seorang perempuan tergeletak di jalan, dimakan oleh tikus. Bunda Teresa segera menjemput dan membawanya ke rumah sakit. Namun, staf rumah sakit menolak untuk merawatnya karena kemiskinan wanita tersebut. Momen ini menginspirasi Bunda Teresa untuk mencari cara merawat wanita yang sedang sekarat sendiri. Bunda Teresa menyampaikan masalah tersebut kepada para administrator kota yang sangat menyadari masalah-masalah ini. Kebutuhan mereka sangat besar, tetapi mereka tidak dapat mengatasinya sendiri. Bahkan dengan bantuan pemerintah dan bantuan internasional. Namun, mereka menemukan dalam diri Bunda Teresa
seseorang yang sudah mencintai Kalkuta sebagai rumahnya sendiri dan siap serta bersedia menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Jadi, mereka memberinya sebuah bangunan terbengkalai yang sebelumnya berfungsi sebagai kuil Hindu. Dan demikianlah pekerjaan misionaris cinta kasih dimulai. Bunda Teresa mengubah bangunan itu menjadi rumah untuk orang yang sekarat dan menyebutnya dengan nama Nirmal Hridai, yang berarti hati yang tidak bernoda. Siapapun yang ditolak rumah sakit dibawa ke sana untuk pulih atau mati dengan bermartabat. Di bawah perawatan seseorang daripada menderita sendirian di jalanan. Betapapun besar kebutuhan atau putus asa kasusnya. Para misionaris cinta kasih berusaha membantu. Mereka harus menjadi Kristus, bukan hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi semua anak Tuhan. Dengan mengandalkan penyelenggaraan ilahi, para suster pergi ke kota dan mengemis makanan dan sumber daya atas nama penghuninya. Tuhan selalu menyediakan melalui amal orang lain. Selalu ada tempat tidur lain untuk tidur dan semangkuk nasi lain untuk dimakan. Ketika Bunda Teresa menerima penghuni baru, ia menjadikan dirinya sebagai murid mereka, belajar dari mereka apa yang mereka butuhkan. Ia juga memastikan bahwa para susternya menerima pelatihan medis yang tepat, sementara pada saat yang sama mengandalkan keahlian para dokter dan profesional lainnya. Pekerjaan ini cukup mencakup advokasi bagi anggota komunitasnya yang lain. Hatinya yang dibentuk oleh keinginannya untuk mengikuti Kristus sangat tersentuh oleh penderitaan mereka yang terpinggirkan, orang-orang buangan, orang-orang yang dibuang. Para penderita kusta, mungkin yang paling terbuang dari semua orang, sangat disayangi oleh Bunda Teresa. Di Kalkuta, penderita kusta ditolak dan dikucilkan oleh keluarga, majikan, dan bahkan rumah sakit mereka sendiri. Orang-orang salah memahami penyakit mereka dan takut untuk mendekati mereka. Namun, Bunda Teresa mencari cara untuk mendekat. Dia mengubah ambulans menjadi ambulans keliling, klinik keliling yang berkeliling, menyediakan makanan dan obat-obatan. Kemudian ia mendirikan pusat rehabilitasi, tempat para penderita kusta dapat menerima perawatan medis, mempelajari keterampilan kerja, dan hidup dalam masyarakat. Mereka yang tidak dapat disembuhkan dari kusta terus diberikan kasih sayang dan perhatian. Bunda Teresa ingin mereka semua memiliki martabat untuk menjalani kehidupan normal, tidak ditentukan oleh penyakit mereka. Inilah inti karya para suster di Kalkuta. Melihat Kristus dalam diri setiap orang, apapun keadaan mereka, dan menanggapi orang-orang miskin, terpinggirkan, dan terlupakan dengan kasih dan kelembutan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan ini, para suster perlu bergantung pada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan kasih karunia. Bunda Teresa menggambarkan para suster bukan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai para kontemplatif yang menyebarkan cinta dan kasih sayang Yesus di dunia dengan melakukan karya pelayanan.
Dengan demikian, ritme hari-hari mereka dibangun di sekitar doa. Para misionaris cinta kasih memulai hari mereka sangat pagi, bangun pukul 4.40 pagi untuk memulai dengan doa dan meditasi. Bagi Bunda Teresa dan para susternya, kehidupan dan pekerjaan mereka sangat terjalin dengan Yesus dalam Ekaristi, dan mereka menghabiskan sebagian dari setiap pagi di misa memuji Tuhan dan menerima kudus. Pada pukul 7.45, semua suster meninggalkan biara untuk melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Mereka merawat penderita kusta dan yang sekarat. Mereka menerima anak-anak kecil yang membutuhkan dan memberi mereka pendidikan. Mereka juga mengunjungi orang miskin di rumah mereka dan membantu dengan tugas apapun. Tidak ada yang dianggap terlalu sederhana. Sepanjang hari kemanapun mereka berjalan, mereka akan berdoa rosario sehingga dengan bantuan Maria, mereka dapat membawa kasih Kristus kepada setiap orang yang mereka temui. Semua suster kembali biara. Tengah hari, setelah makan siang, mereka melakukan pemeriksaan batin dan berdoa dengan berbagai devosi termasuk jalan salib, doa siang, dan bacaan rohani. Setelah melakukan pekerjaan rumah tangga ringan dan beristirahat, para suster yang telah berkaul kembali ke kerasulan mereka, sementara para novis dan pastulan mempelajari kitab suci dan teologi. Sekitar pukul 6, seluruh biara berkumpul kembali untuk mengikuti jam kudus di depan sakramen Maha Kudus. Kemudian mereka makan, berekreasi, dan doa malam sebelum tidur pada pukul 10. Dengan mata iman dan hati Ekaristi, Bunda Teresa benar-benar melihat Yesus dalam setiap orang yang dilayaninya. Dan melalui dirinya, Tuhan membawa mereka yang hancur menjadi utuh dan memulihkan mereka yang terpinggirkan ke dalam persekutuan dengannya dan dengan orang lain. Dampak dari kedermawaannya dapat diabadikan dalam kesaksian singkat dari seorang warga Muslim di Kalkuta yang berkata, "Sepanjang hidupku aku mengemis. Suatu hari aku mulai mengemis, lalu suatu hari para suster menjemputku dari jalanan. Dan Bunda Teresa membuatku merasa seperti manusia untuk pertama kalinya." Sekarang kita akan beralih ke waktu untuk berdoa. Untuk jubah kongregasi mereka, Bunda Teresa dan misionaris cinta kasih mengenakan sari katun putih yang menyerupai pakaian janda India yang miskin. Di bagian luar sari ada 3 tepi biru. Biru melambangkan Maria, sementara 3 tepi melambangkan masing-masing sumpah mereka. Kemudian di bahu kiri mereka mengenakan salib untuk mendekatkan Yesus dengan salib mereka agar Yesus tetap dekat dengan hati mereka. Setiap pagi saat mereka mengenakan jubah kongregasi ini, Bunda Teresa menetapkan serangkaian doa khusus untuk mereka ucapkan. Kita akan berdoa dengan versi yang diadaptasi dari doa-doa ini hari ini dan menghening di sela-sela setiap doa. Meskipun kita mungkin tidak mengenakan salah satu dari barang yang sama ini, kita dapat mendekati waktu ini sebagai meditasi tentang semangat misionaris cinta kasih. Mari kita mulai untuk pakaian kongregasi mereka secara keseluruhan. Misionaris cinta kasih berdoa, biarlah dunia tidak berarti apa-apa bagiku dan aku tidak berarti apa-apa bagi dunia. Untuk sari atau pakaian yang menutupi tubuh mereka, mereka berdoa, "Oh perawan Maria yang terberkati, tutupi aku dengan jubah kesopananmu, dan biarkan sari ini membuatku semakin seperti dirimu." Untuk ikat pinggang atau tali pinggang mereka, "Oh Maria, biarkan aku
meniru kemurnian malaikatmu, dikelilingi dan dilindungi oleh kemiskinan mutlak yang memahkotai semua yang kau lakukan untuk Yesus. Untuk salib di bahu mereka, oh Yesus yang tersalib, aku adalah pasanganmu. Dan sebagai pasanganmu, aku harus dalam segala hal menjalani hidup sebagai korban dan melakukan pekerjaanmu sebagai misionaris cinta kasih. Doa untuk sandal di kaki mereka. Oh Yesus, aku berkomitmen untuk mengikutimu kemanapun kau pergi untuk mencari jiwa dengan segala cara untuk diriku sendiri dan karena cinta yang murni padamu. Dengan mengingat doa-doa ini dalam pikiran kita, marilah kita luangkan waktu sekarang untuk mempersiapkan hari kita ke depan atau mungkin malam hari atau hari besok. Bagaimana Anda dapat menjalani hari Anda cinta kasih yang berkelanjutan. Terima kasih karena telah bergabung mendengarkan misi karya cinta kasih dari Santa Teresa ini. Dengan dibimbing oleh Roh Kudus, Bunda Teresa dan para susternya mendengarkan Tuhan dengan seksama dan memahami lingkup pekerjaan mereka hari demi hari, aturan hidup, pekerjaan sehari-hari mereka terungkap dengan disiplin mereka dalam menanggapi kebutuhan yang muncul setiap saat dengan gembira. Dunia memperhatikan dan mengagumi dedikasi dan kasih Bunda Teresa bagi kaum miskin. Kita akan mendengar besok tentang salah satu cara penting mereka menghormatinya. Mari kita tutup dengan doa favorit dari Bunda Teresa dan Santo John Henry Newman. Yesus terkasih, bantulah aku menyebarkan keharumanmu. Kemanapun aku pergi, penuhi jiwaku dengan roh dan kasih-Mu. Tembus dan kuasai seluruh keberadaanku sepenuhnya, sehingga seluruh hidupku hanya akan menjadi pancaran-Mu. Bersinarlah melalui diriku dan jadilah di dalam diriku, sehingga setiap jiwa yang kutemui dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam jiwaku. Biarkan mereka menatap ke atas dan tidak lagi melihatku, tetapi hanya Yesus. Tinggallah bersamaku, dan kemudian aku akan mulai bersinar seperti Engkau bersinar. Bersinar seperti menjadi terang bagi orang lain. Amin. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bertemu lagi besok ya. Terima kasih.